Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 17 pandangan pertama dari ujung yang diasah. Mengaum. Jawaban yang didengarnya bukanlah jawaban dari Ling Mohan, melainkan raungan kemarahan yang memekakkan telinga dari binatang buas di depan matanya. Saat raungan dahsyat itu terdengar, binatang buas yang besar dan ganas itu segera melingkar dan menerkam ke arah mereka berdua. Rahang mereka yang lebar mengeluarkan banyak air liur, memperlihatkan taring-taring panjang yang berkilau, haus akan darah, pemandangan yang membuat orang menggigil ketakutan. Naik ke pohon. Tatapan dingin Ling Mohan menyapu ke sekeliling, saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Mendengar panggilannya untuk memanjat pohon, senyum lebar muncul di wajah Feng Jiu. Dia mengatakan bahwa pamannya adalah pria yang baik. Paman, kau juga harus berhati-hati. Ia dengan cepat memanjat pohon besar di sampingnya dan memeluk dahan pohon yang lebar untuk melihat pemandangan di bawah sana, ingin tahu gerakan apa saja yang akan dilakukan pamannya. Namun, ketika dia mengintip dari sudut matanya dari sudut pandangnya yang tinggi, pemuda yang bersembunyi di belakang mereka mengangkat busur yang diarahkan tepat ke paman di bawahnya, kilatan dingin langsung muncul di matanya. Pikirannya berpacu saat dia melihat salah satu binatang buas menabrak pohon besar tempat dia berada. Dia melepaskan lengannya yang memeluk dahan dan mengatur waktu agar dirinya jatuh dari pohon pada saat yang sama ketika binatang buas itu menabraknya. Ahahaha. Berhadapan dengan lebih dari 10 binatang buas, Ling Mohan secara naluriah menoleh ke belakang untuk melihat dan wajahnya sedikit menggelap. Yang merepotkan, dia hendak memanggil kekuatannya untuk menangkapnya ketika dia melihatnya mengedipkan mata padanya. Setelah melihat itu, alisnya berkerut saat dia mengayunkan pedangnya ke binatang buas yang menyerangnya. Pada saat yang sama, setelah Feng Jiu jatuh ke tanah, dia segera mengangkat kakinya dan berlari sambil berteriak, "Ark! Tolong!" Gerakannya aneh. Jelas tidak memiliki sedikit pun aura mistis saat dia berlari sembarangan di antara binatang buas, dia entah bagaimana berhasil menghindari serangan. Setelah berlari mengelilingi mereka, dia tidak berlari untuk bersembunyi di belakang Ling Mohan tetapi akhirnya berlari kembali ke arah mereka datang. "Tolong aku!" 10 orang lebih yang bersembunyi di balik rumpun pohon tidak terlalu jauh dari sana melihat Feng Jiu berlari ke arah mereka. Dia dikejar oleh 7 atau 8 binatang buas, dan wajah mereka tiba-tiba memucat. Brengsek. Pemuda itu mengumpat pelan. Ia tidak bisa membidik dengan baik dengan busur yang ditarik ke belakang di tangannya karena gerakan tak menentu dari sosok berjubah hitam di depannya dan ketika ia melihat binatang buas berlari ke arah mereka, ia tahu usaha pembunuhannya telah gagal. Oleh karena itu, ia dengan cepat menggeser busur sedikit untuk mengarahkan bidikannya langsung ke pengemis kecil itu dan melepaskannya. "Bersiaplah untuk bertempur!" Teriak lelaki paruh baya itu dan aura mistisnya berkobar saat dia mencabut pedang pendek di pinggangnya. Ketika dia melihat pemuda itu melepaskan anak panah ke arahnya, sudut mulut Feng Jiu melengkung seperti kait, berubah menjadi senyuman aneh yang tampak sangat menyeramkan. Sekalipun dia pernah digigit 2 kali karena malu, terhadap orang yang berulang kali mencoba membunuhnya, dia tidak akan mengampuni mereka berkali-kali. Terlebih lagi, tangannya mulai gatal. Dia akan menggunakan kelompok orang ini untuk menguji keberaniannya di dunia ini. Sasarannya sudah ditentukan, naluri pembunuhnya muncul, aura dingin yang dipenuhi dengan aura penakluk yang luar biasa menyala. Hanya dengan perubahan di matanya dan aura yang terpancar dari dirinya, itu telah menyebabkan lelaki parubaya, pemimpin mereka, tiba-tiba mendapati hatinya diliputi ketakutan yang tidak masuk akal, menggigil dalam teror yang luar biasa. Dia telah bertemu dengan berbagai macam orang sepanjang hidupnya, dan dia sangat menyadari bahwa pengemis kecil itu saat ini adalah orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Kehadiran penakluk yang tiba-tiba mendominasi, aura pembunuh yang dingin, dan udara yang menggembirakan yang mengalir dengan percaya diri di dalam matanya, sudah cukup untuk membuatnya gemetar ketakutan. Namun, orang ini tidak memiliki sedikit pun kekuatan mistis. Ia percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat aura yang dikeluarkan pengemis kecil itu, tidak mungkin pengemis kecil itu dapat mengalahkannya dalam pertempuran. Tatapan mata Ling Mohan pun jatuh pada gadis pengemis kecil itu, dan matanya yang dalam memancarkan cahaya terang. Seperti yang diduga, dia bukanlah gadis yang polos dan sederhana seperti yang dia tunjukkan. Namun, setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa pengemis kecil itu bukanlah orang biasa. Gadis biasa macam apa yang berani memasuki hutan 9 jebakan sendirian. Akan tetapi, tanpa sedikit pun kekuatan mistik dalam dirinya, dia tidak akan sebanding dengan orang-orang itu. Namun tak lama kemudian, dia menyadari lagi bahwa dia masih meremehkannya.